Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wawan Cahyo Nugroho, SEMA. Saya dosen tetap Prodi Akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, Surabaya. Saat ini saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen gelombang 1 di tahun 2025. Pada kesempatan ini, saya akan menyusun dokumen pernyataan diri saya terkait dengan unjuk tridharma perguruan tinggi di bidang pengajaran. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu di semester genap tahun 2024-2025, yaitu mata kuliah Praktikum Perpajakan. Mata kuliah Praktikum Perpajakan ini mempunyai capaian pembelajaran. Yang pertama, mahasiswa mampu menganalisis aspek perpajakan. Yang kedua, mahasiswa mampu terampil menghitung, melaporkan aspek perpajakan baik secara mandiri maupun tanggung jawab. Mata kuliah praktikum perpajakan ini dilakukan selama 14 kali pertemuan, yaitu pertemuan 1 sampai ke 3 praktikum PPN, 3 pertemuan keempat sampai ke-6 praktikum PPH pasal 21, pertemuan ke-7 praktikum PPH unifikasi, pertemuan ke-8 sampai ke-10 praktikum pajak penghasilan orang pribadi, pertemuan ke-11 sampai ke-14 praktikum PPH badan. Sistem pembelajaran yang kami lakukan yaitu luring atau tatap muka. Kenapa ini kita lakukan? Karena mata kuliah praktikum perpajakan ini mahasiswa langsung praktik mengerjakan kasus di lab perpajakan. Metode pembelajaran yang kami gunakan yaitu ceramah interaktif, diskusi, dan menyelesaikan kasus dan praktik dalam penginputan ESPT, membuat e-faktur, mengisi e-form, dan melaporkan SPT-nya. Media pembelajaran yang kami pakai yaitu buku praktikum, Microsoft Office Excel, ESPT, e-Bupot, dan e-faktur. Kriteria penilaian yang kami gunakan, saya ngambil tugasnya 35%, praktikum yang mahasiswa kerjakan 65%. Penilaian saya lakukan secara objektif, yaitu bagaimana tingkat keaktifan mahasiswa di dalam kelas, bagaimana kecepatan mahasiswa dalam penginputan baik input e-Bupot, e-form, ataupun ESPT, serta bagaimana ketepatan dalam menyelesaikan kasus. Penilaian ini saya lakukan secara objektif. Kenapa? Karena mahasiswa nanti akan berusaha semaksimal mungkin untuk memahami praktikum perpajakan ini. Kenapa? Karena mata kuliah ini dibuat untuk mahasiswa setelah lulus nanti bisa langsung mengaplikasikan di dunia pekerjaan. Apalagi di tahun 2025 ini, sistem perpajakan di Indonesia menggunakan Kortek. Dengan adanya Kortek itu, mahasiswa akan langsung mengakses dan menggunakan sistem perpajakannya nanti dalam pelaporan perpajakan. Sehingga dengan adanya bekal di mata kuliah praktikum ini, mahasiswa bisa menghitung, bisa melaporkan, dan bisa menggunakan Kortek dengan optimal. Baik, selanjutnya mari kita simak video pembelajaran mata kuliah praktikum perpajakan. Baik teman-teman semua, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat? Baik, pada pertemuan hari ini kita membahas tentang pajak penghasilan PPH pasal 21. Ya, sebelumnya kita sudah bahas tentang pajak pertambahan nilai. Hari ini kita menghitung bagaimana pajak penghasilan PPH pasal 21 untuk orang pribadi. Ya. Baik, dalam pajak penghasilan PPH pasal 21 ini, ya, sebelum kita mulai kita berdoa dulu ya. Berdoa sesuai sama keyakinan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, semoga yang kita bahas hari ini, kita diskusikan bisa bermanfaat buat kalian semua. Oke, saya mulai ya.
pajak penghasilan PPh pasal 21 ini diatur dalam PP 58 tahun 2023 dan diperjelas di PMK 168 tahun 2023. Ini. Jadi aturannya kita tuangkan ada di PP 58 ini sama PMK 168. Apa sih PPh pasal 21? Jadi ini saya mereview yang sudah kalian dapatkan waktu mata kuliah perpajakan. Ini mata kuliah praktikum. Jadi saya mereview dulu sebelum kita upload di input di ESPT-nya atau di e-bupotnya. Definisi PPh pasal 21 yaitu WPOP dalam negeri. Jadi ini khusus untuk pajak penghasilan WPOP dalam negeri. Jadi WPOP itu ada dalam negeri dan luar negeri. Jadi untuk yang dikenakan PPh pasal 21 yaitu WPOP dalam negeri. Seperti itu. Atas apa? Atas penghasilan. Ya. Penghasilan atas apa? Penghasilan atas bisa pekerjaan, bisa atas jasa atau kegiatan. Itu. Kemudian penghasilan ini bisa berupa kalau pekerjaan gaji, upah, honor, tunjangan atau lain-lain dalam bentuk apapun. Jadi kalau kita sebagai pegawai dan kita dapat penghasilan bisa gaji, upah ini, maka kita wajib dipotong PPh pasal 21. Kemudian ini saya jelaskan siklusnya dulu. Ini konsep bagaimana perhitungan PPh pasal 21. Ini yang seperti yang kita ketahui. Ini gambar apa sih? Pegawai kan? Ya, ini tadi pegawai tadi, OP tadi, ini dapat penghasilan. Setelah itu penghasilan ini akan dipotong PPh 21 oleh siapa? Oleh perusahaan salah satunya, pemotongnya. Ya. Perusahaan nanti ini punya dua tugas. Tugas pertama menentukan PPh pasal 21. Tugas kedua melaporkan PPh pasal 21. Ya. Kalau untuk menentukan PPh pasal 21, kita punya batas waktu. Tanggal berapa? 30. Tanggal 15 bulan berikutnya. Nih. Kemudian yang melaporkan PPh pasal 21 itu tanggal 20 bulan berikutnya. Jadi perusahaan akan menghitung dulu bagaimana perhitungannya. Setelah itu akan menentukan PPh pasal 21 dan ini paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Misalkan perusahaan akan melaporkan PPh pasal 21 masa bulan, ini bulan apa ini? Juni ya? Juli ya? Juli ini berarti paling lambat nanti tanggal berapa? Untuk menentukan PPh pasal 21. Tanggal 15 Agustus itu ya. Untuk pelaporannya tanggal 20 Agustus. Oke, itu jangan sampai telat ya. Ini. Kemudian kalau kita ngomongin PPh pasal 21, kita nggak akan lepas namanya PTKP. Ini. Apa sih PTKP? Penghasilan tidak kena pajak. Oke. Dalam perhitungan PTKP ini khusus digunakan untuk menghitung pajak PPh pasal 21 dan orang pribadi. Jadi dalam perhitungan PPh pasal 21 orang pribadi dan PPh pasal 21 ini tadi wajib menggunakan PTKP. Jadi kalian harus tahu bagaimana menghitung PTKP. PTKP ini dihitung sejak awal tahun. Ya, sejak kapan? Berarti kapan? Tanggal Januari 2020, misalkan 2025 ini berarti 1 Januari 2025. PTKP ini dipecah menjadi dua. Yang pertama itu statusnya bisa kawin dan tidak kawin. Oke. Berarti kalau misalkan kita statusnya tanggal 1 bulan 1 2025 masih belum menikah. Kemudian orang itu tanggal 30 Maret itu menikah, maka statusnya tetap akan menjadi TK0. Berubahnya kapan? Tahun depan berubah PTKP-nya. Oke ya. Tuh. Ini yang boleh kita tanggung seperti PTKP, seperti status, ada lagi satunya tanggungan. Tanggungan itu kita bisa penghasilan dan biaya hidupnya kita yang nanggung. Seperti itu.
Jumlah PTKP itu maksimal yang bisa kita tanggung berapa? 3. 3 ya, yang bisa kita tanggung. Status PTKP, TK3. Berarti apa statusnya itu? Ya, tidak kawin punya tanggungan 3. Yang kedua, K3. Apa bahasanya? Kawin punya anak 3. Terus yang saya tanya, bagaimana kalau statusnya perempuan? Kalau tadi kan laki-laki, misalkan saya laki-laki. Ya, Sekarang bagaimana kalau statusnya perempuan yang belum menikah? Ada yang bisa jawab? saya Pak. Oke, ya. Denny silakan. Bagaimana kalau PTKP-nya perempuan itu? Status PTKP perempuan tetap menjadi TK, Pak. Tetap TK ya? Iya, karena Kalau meskipun nikah? kalau nikah ditanggung suami. Oke, tetap tanggung suami ya. Iya. Berarti statusnya tetap TK. TK 0. Bisa nggak menjadi K? Bisa. Kalau Kalau suaminya tidak ada penghasilan, Pak. kalau suaminya tidak ada penghasilan, bisa berubah menjadi K. K. Oke, tepuk tangan ya buat Denny atas jawabannya. Oke, kemudian berarti kalau ini perempuan-perempuan sini nanti kalau belum menikah statusnya tetap TK 0, tapi kalau menikah tetap TK 0. Kenapa? Karena tanggungannya seperti yang disampaikan oleh teman kalian Dani, tetap berubah, tetap ikutnya ke suami, kalian tetap TK. Kecuali kalau suaminya tidak punya penghasilan, maka perempuan itu boleh menanggung K-nya. Bisa dipahami ya? Bisa. Bisa. Oke, saya lanjut. Ya ini. Dalam tanggungan PTKP, ini yang bisa kita tanggung itu keluarga saudara, keluarga semenda, sama anak angkat. Keluarga saudara itu misalkan siapa? Yang ngurus ke atas, itu misalkan saya, berarti ayah saya. Itu boleh saya tanggung kalau ayah saya tidak punya penghasilan dan biaya hidupnya saya yang tanggung. Atau ke bawah, anak saya. Itu boleh saya tanggung, namanya keluarga saudara lurus 1 derajat, baik ke atas atau ke bawah. Kalau semenja itu ibu mertua atau bapak mertua atau anak tiri, itu juga boleh ditanggung. Ya. Yang ketiga anak angkat, itu juga boleh ditanggung karena anak angkat itu punya legalnya. Pertanyaan saya, bagaimana kalau anak asuh, apakah boleh ditanggung dalam PTKP? Ada yang bisa jawab? Saya mau menjawab. Oh ya, Putri silakan. Untuk jawabannya sendiri tidak bisa, Pak, karena anak asuh itu tidak mempunyai dokumen suratnya. Oke, jadi nggak ada legalnya ya? Iya. Jadi nggak bisa diakui dalam pajaknya. Pajak, iya. Jadi anak asuh itu nggak boleh ditanggung. Kalau anak asuh ditanggung, nanti pasti banyak yang akan mengakui itu anak asuh saya, itu anak asuh saya. Ya, itu nggak boleh diakui dalam pajak. Oke, terima kasih tepuk tangan buat Putri atas jawabannya. Betul ya? Kemudian selanjutnya ini PTKP, status PTKP-nya ada TK, tadi TK 0, ada K, ini dalam PTKP. Ini sudah kalian bahas waktu ada mata kuliah perpajakan 1 maupun perpajakan 2. Ini ya. Oke, ini intinya dalam perhitungan PPh pasal 21 tadi, kenapa saya tekankan harus tahu PTKP dulu. Jadi setiap pegawai mendata tanggal 1 Januari status PTKP-nya apa? Karyawan itu. Misalkan Tuan A, pegawai A, statusnya TK 0. Statusnya K0. Itu kenapa? Karena akan digunakan untuk mengetahui bagaimana perhitungan PPh pasal 21. Di tahun 2024 ini, perhitungan PPh pasal 21 menggunakan tarif efektif rata-rata. Ada A, ada B, ada C. Ya. Pertanyaan saya, bagaimana penentuan A, B, atau C? Dilihat dari apa? Ada yang bisa jawab? Ya, Sartika, silakan. Ya Pak, jadi untuk membedakan di ter A, ter B sama ter C itu bisa dilihat dari status PTKP-nya. Oke, misalkan PTKP-nya apa? Misalkan PTKP-nya di TK 0, nah Ya. itu termasuk dari ter A. Oke, A. Ya. Kalau K3? Kalau K3 termasuk ter C. TC. Oke, bagus ya. Oke, tepuk tangan buat Sartika atas jawabannya. Jadi, kalau kita mau nentuin ini masuk kategori A, B, atau C, lihat status PTKP-nya itu. Nanti A, B, atau C ini kita lihat di tabel ini. Ya, ini untuk tabel A, ini tabel B, ini tabel C. Seperti itu ya. Bisa dipahami ya? Oke. Tadi kita yang sudah pertama tentuin dulu PTKP-nya apa. Jadi yang pertama kita tentukan dulu ini PTKP-nya apa.
Yang kedua, tentuin masuk kategori apa? A, B, atau C. Seperti itu. Kalau sudah tahu PTKP apa, kategori apa, baru kita bisa menghitung berapa sih PPh pasal 21-nya. Ya, PPh pasal 21 menggunakan tabel ini khusus untuk masa pajak bulan 1 sampai bulan 11. Berarti kalau kita mau menghitung PPh pasal 21 masa bulan 1, nanti kita lihat pakai rumus ini, tabel ini. Ya. Bulan 12-nya bagaimana? Bulan 12-nya tetap pakai tarif pasal 17 nanti. Kita bahas dulu yang pasal 1 sampai yang bulan 1 sampai bulan 11. Nih. Oke. Bagaimana perhitungan PTKP-nya? Perhitungan PPh 21-nya? Ini. Rumusnya penghasilan bruto dikalikan tarif. Tarif tadi kita lihatnya di mana? Lihat di tabel. Ya, berarti misalkan karyawan A masuk yang A, berarti tabelnya lihat tabel A. Ngitungnya bagaimana? Ngitungnya ini. PPh 21 sama dengan penghasilan bruto dikalikan tarif. Misalkan penghasilan brutonya ketemu 10 juta, masuk A. Berapa tarifnya? 2%. Oke, betul? Itu ya. Jadi kita lihat reaksinya berapa? 10 juta ini. Masuk yang sisi 2%. Berarti kalau penghasilannya tadi brutonya 10 juta. Ya, ini saya tulis. Brutonya 10 juta. PPh-nya 2%. Berapa PPh 21-nya? 200.000. Ya, 10 juta dikalikan 2%. Seperti itu. Ini ya gambaran umum ngitung PPh 21. Ya, ini saya jelaskan untuk yang lebih spesifiknya. Misalkan Tuan A ini bekerja pada PTZ, ini statusnya menikah dan tidak memiliki tanggungan. K0. Tadi K0 masuk kategori A, B, atau C. Oke, sepakat ya A ya. Berarti K0 itu masuk kategori A. Berarti kita nanti untuk Tuan A, kita lihat tabel A. Oke, tentu ini dulu. Kemudian ini ada kasusnya. Premi JKK dan JKM per bulannya yang diberikan oleh PTZ masing-masing 0,5 sama 0,3 dari komponen gaji. Pensiunnya PTZ ini 200.000, ini yang diberikan perusahaan, sedangkan yang diberikan sendiri oleh Tuan A itu 100.000 per bulan. Jadi motong gaji. Tuh. Tuan A juga melakukan zakat 200.000 per bulan. Bagaimana perhitungan pasal 21? Ini contohnya. Masa pajak bulan 1 sampai bulan 11 kita pakai namanya tabel. Coba perhatikan di sini. Misalkan bulan 1 gajinya 10 juta. Ada tunjangan 20 juta. Ada premi JKK sama JKM 80.000. 80.000 dari mana, Pak? Dari 0,5 ditambah dengan 0,3 ini. Ketemu dikalikan 10 juta kan? Sehingga totalnya berapa penghasilan brutonya? 30 juta. 30 juta ini kita lihat tabel A. Coba, 30 juta. Kolom berapa ini? 23. Tarifnya berapa? 13. Seperti itu hitungnya. Sehingga tarifnya ketemu 13% dikalikan 30 juta. Ya, ini gambaran umumnya ya. Sama sampai bulan 12, bulan 11. Hitungnya pakai tabel. Seperti itu. Nanti kita latihan praktikum langsung. Kita upload, kita buat di web ya, di ESPT Bupotnya, kita input ya. Ya, kalian semua sudah di depannya PC semua, nanti kita langsung praktik. Baik, silakan dibuka login di aplikasinya. Ya. Kalian masuk ke sini, kita langsung praktik ya. Masuk di ruang kelas ini. Bisa di-download file kasusnya.
Ya, ini kita punya kasus PT KUS. Ini sudah di-download semua ya. PT KUS ini merupakan perusahaan yang terletak di Menur, Surabaya. Punya 4 karyawan dan 3 karyawan tetap. Ini, yang satunya karyawan tidak tetap. Yang karyawan tetap ada Jajang Mulyana, ada Ayu, ada Agung Hercules. Ya. Yang karyawan tidak tetap ada Danang. Coba kita tentuin dulu PTKP-nya apa ini. Statusnya yang pertama Jajang Mulyana, menikah dan punya 2 anak. Berarti K2. Yang Ayu Wulandri belum menikah, statusnya TK0. Yang Agung Hercules menikah memiliki 1 anak, K1. Oke ya. Baik, kita input di ini, masuk di e-Bupot. Ini e-Bupot area. Kemudian masuk di PPh pasal 21 pegawai tetap bulanan. Ini. Ya, sudah ya, klik ini. Oke, sudah ya. Kemudian ditambahkan. Ini masa bulan apa tadi soalnya? Masa bulan. Ini pertanyaannya masa bulan 1. Tuh. Berarti ini kita input masa bulan 1. Ya. Masa bulan 1. NPWP-nya kita input NPWP-nya Jajang Mulyana ini. Nama lengkapnya kita tulis Jajang Mulyana. Alamatnya kalian copy aja ini. PTKP-nya tadi K2. Posisinya apa? Posisinya ya direktur ya. Direktur. Kode objek pajaknya diisi pegawai tetap. Penghasilan brutonya berapa ini? 20 juta. Kita input 20 juta. Ya. Setelah itu diklik bebas tempat. Sehingga PPh 21-nya ketemu 1.600.000. Coba kita cek sama di tabel tadi. Tabel tadi ini statusnya berarti K2 masuk yang B ya. B ini 20 juta, betul nggak? 8%. Betul ya, ini 8%. Oke. Ini tanggalnya ini tanggal dibuat tanggal 31 bulan 1 2025. Oke, saya simpan. Oke, saya lanjut untuk yang kedua. Yang kedua yaitu Ayu Wulandari ini. Masanya tetap bulan 1, namanya Ayu, NPWP-nya kita input NIK-nya ini, alamatnya Jalan Tunjungan, Kota Surabaya. Statusnya TK0, posisinya Menteri Keuangan. Kode objeknya pegawai tetap, penghasilan brutonya 12 juta. Oke. Yang ketiga, masa bulan 1, NPWP-nya Agung Hercules. Nama lengkapnya ini. Alamatnya Jalan Kenangan. PTKP-nya tadi K1. Posisinya
Berapa penghasilan brutonya Agung? Berapa? 10 juta. 10 juta. Oke, 10 juta. Oke, sudah semua ya. Saya lanjut. Jadi ini penginputannya. Setelah itu kita posting SPT-nya. Coba perhatikan dulu ya. Yang masih belum selesai bisa di skip dulu. Yang sudah selesai ini ya. Berarti ini kebanyakan sudah selesai semua ya. Kemudian kita masuk ke konsep SPT ya. Ini kita masuk, kita tambahkan SPT-nya ini. Masa pajak bulan 1 kita submit. Ya, kita cek tadi SPT kita ini ada 3 pegawai, ini ada tenaga ahli 1 tadi, ini, oke seperti ini totalnya, seperti itu. Jadi kita sudah bisa membuat SPT PPh pasal 21. Baik, jadi hari ini kita akhiri untuk praktikum PPh pasal 21 hari ini ya. Jadi kita sudah tahu bagaimana menghitung PPh pasal 21 masa bulan 1 sampai bulan 11 ya. Untuk bulan 12-nya kita lanjutkan minggu depan ya. Untuk yang selanjutnya kita sudah bisa posting SPT induknya itu ya. Nanti bisa kalian cetak di aplikasinya, itu bisa dicetak ya. Kemudian kita juga sudah tahu bagaimana menghitung totalnya, batas waktunya kapan, pelaporannya kapan. Jadi nanti harapannya setelah selesai dapat mata kuliah ini, kalian semua bisa mengerti bagaimana perhitungan PPh pasal 21. Nanti waktu terjun di dunia kerja, kalian dapat job desk untuk sebagai perhitungan PPh 21, kalian bisa menguasai. Oke ya. Bisa ngasih penutup dari kalian semua bagaimana kesan-kesannya, pengalamannya dapat PPh pasal 21 hari ini. Oke, ya, Michelle, silakan. Ya, mungkin kalau dari saya, mungkin setelah penjelasan dan pemberian materi dari Bapak, saya jadi mengerti untuk penghasilan pajak 21 atau 26 itu seperti apa, perhitungannya seperti apa, lalu praktiknya langsung seperti apa nantinya juga di Kortex. Sekarang kan kita pakai rutin ya, jadi bisa mengerti Kortex itu seperti apa, pemasukannya seperti apa, pembuatan SPT, lalu e-bupotnya seperti apa dan lain-lain. Dan itu yang apa yang kita nantinya butuhkan di pekerjaan, itu kita jadinya ngerti, oh gini, oh gitu. Oke, ya, makasih ya, misal ya. Jadi setelah dapat mata kuliah ini, kalian tahu teorinya dulu. Setelah itu bisa langsung praktikum di dalam penginputan langsung. Jadi itu harapannya setelah dapat mata kuliah ini, kalian bisa praktik dan mengembangkan secara mandiri nanti di dunia pekerjaan. Oke, bisa dipahami semua ya? Bisa. Baik, terima kasih atas waktunya hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, sampai ketemu minggu depan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tepuk tangan buat kalian semua.